got so Dime tú, ¿verdad? Me dijeron que te estás sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Eso no me gusta, eso no me gusta. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menceritakan cita-cita saya. Sebelum saya menceritakan cita-cita saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revi Afrilian. Saya dari kelas 10B. Saya sekolah di SMA Negeri 3 Simpang Hilir. Dari saya kecil, cita-cita saya sebagai polwan. Karena polwan adalah pahlawan bangsa. Hingga saat ini, cita-cita saya tetap menjadi polwan. Saya ingin menjadi polwan pertama di keluarga saya. Mulai saat ini, saya harus belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Menjadi polwan tidak mudah, perlu perjuangan dan doa. Semoga Allah kabulkan keinginan saya sebagai polwan. Banyak sekali yang harus dikorbankan saat kita ingin menjadi polwan, yaitu pengorbanan waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari sekarang, saya berlatih, tidak pernah putus asa. Tidak hanya berlatih dan latihan. Saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin suatu saat nanti cita-cita saya akan tercapai. Tetapi, saya tetap percaya diri. Saya juga sering dengar orang-orang bilang, "Kamu emang bisa jadi polwan?" Banyak omongan orang yang menyakitkan bagi saya. Tetapi, saya tidak pernah mendengar kata-kata itu. Dari sini, saya akan buktikan omongan-omongan mereka, meski mereka mematahkan semangat saya, itu sebagai motivasi bagi saya. Orang tua saya sangat senang dan bahagia karena saya mempunyai cita-cita dan semangat yang tinggi untuk meraihnya. Saya tertarik memilih cita-cita saya sebagai polwan. Polwan adalah berawal dari sepulang sekolah. Maupun saya melihat di jalan terdapat polwan. Ia terlihat bijaksana dengan seragamnya. Yang paling hebat menurut saya dari polwan adalah menunjukkan wanita tidak selemah yang dikira. Tentu menjadi polwan itu tidaklah mudah, karena kita dikembangkan pada suatu amanah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Saya kagum menjadi polwan dan melanjutkan cita-citanya. Saya berpikir, apakah saya bisa? Dan dari sana, saya mendapatkan motivasi agar seperti mereka. Saya tidak lupa untuk selalu berdoa dan terus berdoa, agar semua impian saya terwujud dengan mudah. Support dari orang tua dan teman-teman sekitar, dan mereka selalu mengingatkan saya untuk selalu berlatih dan bersemangat sekolah. Sekian cerita dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ulandari. Alamat rumah saya di Desa Penjalaan,
Saya lahir pada tanggal 11 Oktober tahun 2007. Sekarang saya sekolah di SMA Negeri 3 Simpang Hilir, tepatnya kelas 10B. Di sini saya ingin menceritakan tentang cita-cita saya, yaitu ingin menjadi seorang polwan. Alasannya adalah saya ingin menegakkan hukum dan berkontribusi dengan keamanan, memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, saya ingin menangani masalah kenakalan remaja. Tujuan saya ingin menjadi polwan adalah saya ingin membanggakan kedua orang tua dan pastinya ingin membantu penanganan dan penyidikan terhadap kasus yang melibatkan kaum perempuan, baik sebagai korban maupun pelaku. Sekian cerita tentang cita-cita saya. Maaf jika memiliki kurang atau lebihnya, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye. Are ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karimah. Saya dari kelas 10B. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang cita-cita saya. Alasan saya ingin menjadi bidan karena sejak kecil saya bercita-cita ingin menjadi seorang petugas kesehatan yang siap melayani dan membantu masyarakat dalam menangani masalah kesehatan. Menurut saya, menjadi seorang bidan itu merupakan tugas yang sangat mulia dan banyak pahala yang bisa kita dapat dari profesi ini. Seorang bidan siap dan bersedia membantu ibu yang melahirkan. Menjadi seorang bidan adalah tujuan kedua saya. Di samping hal tersebut menjadi cita-cita, di sisi lain pun saya juga ingin membahagiakan dan menjadikan orang tua bangga terhadap saya. Kebanggaan orang tua merupakan kebanggaan saya juga. Saya memiliki bidanan karena saya merasa senang dan tertarik ketika melihat seorang bidan yang dapat membantu mengatasi masalah orang-orang yang mempunyai masalah dengan kesehatannya. Dan bidan terpandang baik dan sangat dihargai di mata masyarakat, disegani, dan bahkan mereka hampir semua dianggap setara dengan profesi kedokteran. Misalnya membantu ibu melahirkan, berkonsultasi untuk melihat alat kontrasepsi, membantu menangani berbagai macam penyakit, dan lain-lainnya. Menjadikan kita sebagai sosok yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Bidan mempunyai banyak tugas penting yang harus dikerjakan, seperti memberi nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas. Memimpin persalinan ataupun memberikan asuhan kepada bayi yang baru lahir. Dengan tugas-tugas seperti itu, yang tertentu memerlukan keteladanan ekstra, akan membuat kamu menjadi sosok yang dewasa. Keselamatan dan kesehatan ibu maupun bayinya yang menjadi tanggung jawabmu, memaksa sifat manja kamu lambat lalu menghilang. Sedikit demi sedikit, kamu akan berubah dari seorang gadis kecil yang manja menjadi seorang perempuan dewasa yang bertanggung jawab. Menjadi seorang bidan membuat kamu semakin menghargai pengorbanan seorang ibu. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar yang dilakukan seorang ibu supaya anaknya dapat lahir dan tumbuh dengan baik. Sebuah kasih sayang yang ikhlas, naluri keibuan seperti itu akan sering kamu lihat dan akan sangat sukses menyentuh perasaanmu. Menjadi seorang bidan membuat kita siap menghadapi sebuah takdir. Seorang wanita akan kita semua alami. Motivasi saya menjadi bidan adalah dapat dikatakan sebagai profesi yang bijaksana karena bidan telah berusaha membantu calon ibu melahirkan. Selain itu, bidan berupaya menyelamatkan ibu dan bayi dari kematian saat melahirkan. Dengan berbagai upaya, bidan menjadi salah satu profesi yang mulia dan bijaksana. Tanpa adanya bidan, mungkin kita semua tidak akan terlahir ke dunia ini. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya berasal dari kelas 10B. Di sini saya ingin menceritakan tentang cita-cita saya. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Alasan pertama, ingin membantu orang lain memberikan ilmu yang saya dapat selama ini. Mengajar adalah salah satu impian menjadi seorang guru. Dan yang mendorong saya untuk berinovasi sebagai guru adalah karena pahala yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Semoga cita-cita saya tercapai dan saya berharap bisa menjadi guru yang baik, menteladani serta mengantivasi murid-murid saya. Sekian dari saya, terima kasih. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menceritakan tentang cita-cita saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Santira. Saya dari kelas 10B. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Simpang Hilir. Saya tinggal di Metubang Dalam. Saya lahir pada tanggal 8 Desember 2007. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Lanjut, saya ingin menceritakan tentang cita-cita saya. Mengapa saya ingin menjadi seorang polwan atau ingin menjadi seorang artis profesional? Karena saya ingin membaktikan diri kepada negara. Kedua, ingin mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, kagum kepada sosok seorang polwan. Yang keempat, ingin menunjukkan jati diri atau eksistensi bahwa wanita juga bisa gabung atau menjadi seorang Polri atau masuk ke dalam anggota Polri. Yang kelima, saya ingin mengembangkan atau memperluas kemampuan dalam bidang kepolisian. Yang keenam, saya ingin mengikuti jejak keluarga. Yang ketujuh, saya ingin membanggakan orang tua saya menjadi seorang polwan seperti polwan-polwan yang lainnya. Dan saya ingin memajukan tegak hukum di dalam bidang kepolisian. Dan saya sangat menyukai bila ada pelajaran atau materi yang berkaitan dengan hukum. Dan disitulah saya akan mengekspresikan diri saya agar saya lebih paham dalam bidang kepolisian atau hukum yang akan menyangkut dalam bidang kepolwanan. Saya sangat salut kepada sosok seorang polwan atau polisi perempuan. Dia bisa membuat saya kagum kepada dirinya dan ingin mengikut jejak-jejak seorang polwan, dan saya juga ingin menjadi sosok seperti seorang polwan yang bisa menjadi yang memimpin masyarakat-masyarakatnya agar lebih bisa menegakkan atau mematuhi tegak hukum yang telah diberikan oleh negara kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang atau menceritakan tentang mengapa saya ingin juga menjadi seorang penyanyi profesional. Pertama, saya takjub kepada seorang penyanyi yang sudah menjadi seorang atau sosok seorang yang sangat istimewa, yang bisa meraih cita-citanya ingin menjadi seorang penyanyi profesional dan berjuang di panggung-panggung besar. Dan saya sangatlah hobi bernyanyi, maka dari itu saya ingin sekali menjadi seorang penyanyi profesional seperti penyanyi-penyanyi lainnya. Saya yakin saya bisa menjadi seorang penyanyi profesional dan bisa menjadi sosok yang
bisa membanggakan seorang orang tua saya. Dan dari kecil saya sangat mengimpikan atau mengidolakan seorang penyanyi. Dan dari situlah saya juga ingin menjadi sosok seperti penyanyi tersebut. Walaupun sosok seperti mereka tidaklah begitu menjadi idola, tapi saya mengidolakan mereka dan saya ingin menjadi seperti mereka juga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Jadi, pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang cita-cita saya. Jadi, sebelum saya bercerita, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Walaupun sudah banyak yang mengenal saya, tapi tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Dini Afrianti, kelas 10B. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Simpang Hilir. Nah, langsung saja. Jadi, saya ingin menceritakan tentang cita-cita saya. Cita-cita saya ada 2. Yang pertama, saya ingin menjadi seorang dokter. Dan yang kedua, saya ingin menjadi seorang pengusaha. Lanjut, alasan saya ingin menjadi seorang dokter. Yang pertama, karena saya ingin membantu orang lain. Yang kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menyelamatkan nyawa orang lain. Yang keempat, mendapatkan penghasilan yang baik. Dan yang kelima, berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, alasan saya ingin menjadi seorang dokter karena jika kedua orang tua saya sakit, saya ingin mengobatinya dan merawatnya. Jadi, itu alasan saya ingin menjadi seorang dokter. Lanjut, yang kedua, saya ingin menjadi seorang pengusaha karena saya suka menjual suatu barang ataupun jasa. Selain itu, mendapatkan penghasilan yang baik. Jadi, itu alasan saya ingin menjadi seorang pengusaha. Nah, kalian sudah tahu kan cita-cita saya jadi apa? Yang pertama, saya ingin menjadi seorang dokter, dan yang kedua, saya ingin menjadi seorang pengusaha. Doain ya teman-teman, semoga cita-cita saya bisa tercapai semuanya. Dan buat teman-teman, semoga tercapai juga cita-citanya di masa depan nanti. Jangan pantang menyerah dan tetap semangat. Sekian cerita singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya ingin bercerita tentang cita-cita saya. Sebelum saya bercerita tentang cita-cita saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismail Julianti, saya dari kelas 10B. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Simpang Hilir, guru mata pelajaran Sri Wahyuni. Di sini saya ingin bercerita tentang cita-cita saya.
Cita-cita saya ada dua, yaitu ingin menjadi pengusaha sukses dan ingin menjadi dokter. Yang pertama, ingin menjadi pengusaha sukses karena saya ingin membantu perekonomian keluarga saya, terutama kepada orang tua saya. Yang kedua, menjadi dokter. Saya ingin menjadi dokter dan suka sekali melihat dokter-dokter karena sangat hebat sekali membantu orang yang sedang sakit. Saya terinspirasi dari dokter-dokter karena saya tuh ingin membantu orang yang sakit, ingin sekali membantu orang yang perekonomian kurang mampu, dan ingin sekali membuat masyarakat itu akan sehat seperti biasa. Terus saya bercita-cita menjadi dokter sudah dari kecil karena saya suka sekali melihat dokter-dokter. Oke, kita lanjut. Maaf tadi kepencet jadi videonya berakhir. Kita lanjut. Tadi saya bercerita tentang cita-cita saya menjadi dokter. Saya menginginkan menjadi dokter karena saya ingin menyelamatkan nyawa orang lain, membantu orang lain, meningkatkan kesehatan masyarakat, mendapatkan penghasilan yang baik, dan minat di bidang kedokteran, dan berinteraksi dengan banyak orang. Dan saya juga bercita-cita menjadi pengusaha. Saya sangat suka sekali berjualan. Dulu sejak SD saya sering sekali berjualan, seperti berjualan es. Contohnya es lilin. Dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan, atau ada kurang lain kali bisa diperbaiki lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Atatia, kelas FB, lahir pada tanggal 1 Juli 2007. Cita-cita saya ingin menjadi pelatih voli. Kenapa saya memilih ingin menjadi pelatih voli? Yaitu cita-cita saya dari kecil. Orang-orang bilang, kenapa nggak ingin cita-cita yang lain saja? Ya karena saya suka bermain voli, maka dari itu saya ingin menjadi pelatih voli agar bisa melatih keponakan saya dan lain-lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.